Tauhid, dosa yang kecil nampak besar. Dengan bertauhid bahwa segalanya ada yang menolong, itulah yang pertama kita tanamkan ke anak-anak kita. Apa penyakit anak-anak sekarang? Stres, depresi, anxiety, bunuh diri, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri. Orang tua meninggalkan warisan yang banyak, rumah besar, mobil, duit, tabungan, kebun, tapi semua hilang. Narkoba, tangkap polisi, pakai pengacara, sogok, hampa, karena kita tidak meninggalkan tauhid. Takut terhadap dunia, menjual diri kepada dunia. Maka yang pertama kali kita ajarkan ke anak kita adalah bahwa kau punya Allah. Jangan minta sama manusia, minta kepada yang menghidupkan manusia. Siapa dia? Allah. Kalau bahasa almarhumah ibu saya, bahasa kampungnya, jangan minta kepada hambo. Hambo itu maksudnya hamba, hamba. Kita ini hamba. Jangan minta kepada hamba, mintalah kepada pemilik hamba, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gadaikan diri kita kepada penguasa, kepada orang kaya, kepada pejabat, maka diukurnya kita, dijengkalinya kita. Apalagi saya, Ustadz, kalau saya gadaikan harga diri saya, orang tidak melihat Abdul Somad. Yang dilihat orang adalah ceramah saya, fatwa saya. Abdul Somad, alah, saya kukur itu, segininya harga dia itu. La taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia ini obsesi, cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jadi jangan jadikan dunia ini menjadi harga ilmu kami. Ilmu kita dihargai dengan dunia. Cita-cita hidup kita dunia. Mana Allah? Yang katanya Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu Akbar. Kalau udah sampai kita kepada level itu, pujian tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung. Kalau masih terpengaruh dengan pujian dan hinaan, berarti belum murni lagi tauhid kita. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau diejek Abdul Somad, kalau kau dicaci maki, kalau kau dibuli, memang kau tidak suci. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau dijatuhkan orang, kau dihina orang, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan punyamu. Ketika kau merasa puji-pujian itu punyamu, milikmu, saat kau dihina, kau down, kau dipanggil orang profesor, kau dipanggil orang datuk, kau dipanggil orang doktor, LCMA, bukan punyamu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tengok terjemahnya, segala puji milik Allah. Jadi kalau kita dihina orang, ya memang kita hina. Kalau saya dijelekkan orang, ya memang kita jelek, buruk, hitam, busuk, tanah. Siapa kita? Ketika kita memposisikan diri tinggi, kita direndahkan orang, kita marah. Tapi kalau kita sudah memposisikan diri rendah, gimana lagi orang mau merendahkan kita? Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Itulah tauhid. Itulah yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai syirik. Syirik menyembah batu, menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah kutu, menyembah kayu. Kita tidak syirik itu lagi, tapi syirik menyembah diri sendiri.
Akulah yang paling suci, akulah yang paling terhormat, akulah yang paling hebat. Disanjung-sanjung, diagungkan. Ketika dihina, marah. Berarti marahnya bukan karena Allah. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Poin yang keempat, inna syirka la zulmun azim. Menyadarkan dia anak bahwa ada dosa. Ada namanya dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Tapi dosa, segala dosa. Sekarang anak-anak tidak lagi, nggak ada dosa itu. Hidup ini ya, dulu kita secara adat ada namanya pantang. Pantang ini dibuat, tidak dosa. Pantang ini, tak boleh ini. Tapi sekarang sudah tak ada lagi aturan-aturan, baik aturan adat, aturan agama. Dengan majunya teknologi, orang-orang menyebarkan pemikiran melalui YouTube bahwa manusia ini ya hidup ala sesuka hatinya. Kalaupun ada pantang, nggak boleh. Itu kan menurut satu daerah, menurut satu suku, menurut agama. Itu kan buatan manusia. Ini dosa. Dosa ini ada kepada Allah, ada kepada manusia. Jangan zalim, jangan zina, jangan narkoba, jangan makan haram, jangan riba, jangan ganggu anak gadis orang, jangan rayu orang, jangan hina orang, jangan zolimi orang. Dosa kepada Allah, jangan syirik. Tapi di antara semua dosa-dosa ini, inna syirka la zulmun azim. Yang paling besar di antara semuanya adalah syirik. Kenalkan kepada dia bahwa ada dosa. Poin yang kelima, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua, dari mulai awal muncul ke dunia, sampai sekolah, sampai kerja, sampai nikah, sampai punya anak. Orang tua semua. Tapi fase yang mana yang ditekankan Allah? Fase yang ditekankan Allah adalah hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibu, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Yang paling menarik di antara semua fase itu adalah merangkak, telungkup, telentang, lari, bukan. Yang paling menarik adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dikandung ibu, lemah di atas lemah. Maka ceritakanlah itu kepada anak-anak. Kau dulu ku kandung. Bapak juga cerita, jangan kau lawan mak kau. Dia yang mengandungmu. Jangan kau tendang dia. Jangan keras cakapmu ke dia. Aku tidak seberat dia. Muntah-muntah dia dulu sebulan ini, tak lalunya makan, busuk semua diciumnya di rumah ini. Berubah penciumannya gara-gara kau ada di perutnya. Ceritakan itu. Kalau tidak, anak-anak ini tidak tahu. Bengkok tulang belakangnya, mengecil ususnya gara-gara besar kau di dalam perutnya. Meregang nyawa dia melahirkan kau dulu. Bukan sehari, 2 hari, 9 bulan, 10 hari dia menanggungkannya. Bengkak kakinya, hitam kulitnya.
Jadi ceritakanlah itu.